Halo semua, kembali lagi di SP Insight. Pada video kali ini, kita akan membahas materi matematika wajib kelas 11 untuk di semester genap. Pada semester genap kali ini, kita akan membahas materi tentang barisan dan deret. Khusus di video kali ini, kita membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Sudah siap ya? Oke, kita langsung saja mulai video kali ini. Yang pertama, konsep barisan. Mungkin kata barisan sudah sering kalian dengar di kehidupan sehari-hari. Di matematika ya, yang namanya barisan itu adalah urutan dari suatu bilangan atau objek dengan aturan tertentu. Ya, contohnya seperti ini. Nah, karena materi ini sudah sempat kalian dapatkan ketika kelas 8 atau kelas 2 SMP. Ya, misalnya ini objeknya adalah pola ke-1-nya ada satu lingkaran, kemudian pola kedua ada 3. Ini ada 5 dan ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 8, ada 7 ya. Berarti dari pola ke-1 ke pola kedua tambah 2, tambah 2, tambah 2. Itu namanya barisan ya. Kemudian kalau di matematika kita pakai angka saja seperti ini. Misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti ini bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1 ya. Terus nah, tidak hanya positif ya, bisa dimulai dari negatif, berarti ini dari negatif 3 ke 1, berarti di 1 ke 5, oh berarti ini tambah 4, ini juga tambah 4 ya. Ini ditambah, terus kalau ini 18, 16, 14, 12 ya, karena barisan itu tidak mesti ditambah-tambah terus, bisa saja seperti ini, dikurang, dari 18 ke 16 kurang 2, kurang 2, kurang 2 dan seterusnya. Begitu pula yang ini 6 ke 3, oh kurang 3, 3 ke 0 kurang 3, 0 ke min 3 berarti kurang 3. Kalau barisan yang seperti ini namanya barisan meningkat. Kenapa barisan meningkat? Karena ini dari suku pertama ya, ini namanya suku, ini suku kedua, itu selalu bertambah. Ya, itu namanya barisan meningkat. Begitu pula yang ini. Terus untuk yang ini namanya barisan menurun, artinya terus berkurang. Dari suku 1 ke suku kedua, jumlah ataupun bilangannya itu mengecil, kalau ini membesar ya. Jadi khusus untuk model barisan seperti ini adalah barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Ini ya, barisan aritmetika adalah barisan bilangan di mana di antara dua suku yang berurutan mempunyai selisih atau beda ya. Dalam hal ini kita katakan beda yang konstan atau tetap. Seperti tadi misalnya tambah 2, tambah 2, tambah 2, atau tambah 3, tambah 3, tambah 3 sampai seterusnya ke suku ke n. Untuk bentuk umumnya seperti apa sih? Nah, seperti ini ya. A ini artinya suku ke-1, U itu menyatakan suku ya. A itu artinya suku ke-1, kemudian suku keduanya adalah berarti A ditambah bedanya. B itu beda ya. Itu suku kedua. Kemudian suku ketiga, kalau ini tambah B berarti tambah 2B. Terus suku keempat berarti tambah 3B sampai dengan UN berarti N kurang 1. Yang seperti ini, konsep ini harus diingat ya, nanti akan kita gunakan lebih lanjut. Sudah, ini bentuk umumnya. Kemudian ada beberapa rumus yang akan kita gunakan. Saya langsung berikan saja rumusnya ya. Yang pertama rumus beda atau mencari selisihnya itu ya, atau disimpulkan huruf B berarti UN kurang UN min 1. Atau secara gampangnya seperti ini ya. Untuk mencari beda berarti kita tinggal kurangkan suku kedua kurang suku pertama. Pokoknya suku yang berurutan berarti suku yang sebelah kanan dikurangi suku yang sebelah kiri. Atau disingkatnya UN kurang UN min 1. Kemudian untuk rumus suku ke N, misalnya mau mencari suku keempat. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N min 1 kali B, di mana A itu adalah suku pertama, B itu bedanya, dan N itu adalah kita mau mencari suku keberapa. Nah, kemudian ada rumus suku tengah. Kalau suku tengah ini berlaku untuk N-nya ganjil ya. Kalau genap kan tidak ada tengah-tengahnya gitu ya. Misalnya ini tengah-tengahnya ya di sini gitu misalnya. Kalau misalnya diminta yang ganjil, disimpulkan dengan UK ya. Suku tengah sama dengan awal tambah akhir ya. Suku awal tambah suku akhir dibagi 2 ya. Itu untuk rumus suku tengah.
Terus yang terakhir ada sisipan. Misalnya nanti diberikan barisan bilangan ya, kemudian disisipkan beberapa bilangan. Itu bisa kita cari. Kita cari dulu beda barunya ya, atau disimpulkan dengan B aksen itu sama dengan B per K tambah 1. Sudah? Atau bisa juga di rumus lainnya, berarti dua bilangannya itu dikurangkan ya. Suku yang lebih besar dikurangkan ke suku yang lebih kecil, dibagi K tambah 1. K itu apa? K itu banyak bilangan yang akan disisipi. Nanti lebih lanjut kita bahas di contoh soalnya. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ke deret aritmetika. Tadi sudah kita bahas barisan, sekarang kita bahas deret. Apa itu deret? Deret aritmetika adalah penjumlahan berurut dari suku-suku suatu barisan aritmetika. Jadi suku-suku yang tadi kita jumlahkan sampai suku keberapa, kita dapatkan itu yang dinamakan deret aritmetika ya. Untuk bentuk umumnya sama seperti tadi, bedanya hanyalah tanda koma dipisahkan oleh tanda tambah sekarang atau digantikannya. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai dengan tambah UN. Sudah ya. Contohnya ya sama seperti tadi, hanya dipisahkan oleh tanda tambah. Misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kalau ini kan mudah ya, berarti 4 suku pertama berarti jumlahnya ini 10. Kalau diminta 10 suku pertama berapa? 11, 15. Begitu pula untuk yang ini, diminta 50 suku pertamanya ya, jumlahnya berapa? Nah itu kan susah. 1000 suku pertama berapa jumlahnya? Nah maka dari itu ada namanya rumus jumlah n suku pertama ya. Rumusnya adalah atau disimpulkan dengan SN ya. N itu menyatakan berapa jumlah suku pertama yang akan kita cari. Misalnya jumlah 4 suku pertama berarti 1, 2, 3, 4 berarti sampai sini saja. 10 suku pertama, jumlah 10 suku pertama berarti sampai 10 suku kita jumlahkan. Itu maksudnya ya. Itu N nya dibagi 2 dikalikan dengan suku pertama atau suku awal itu A tambah suku ke N, suku ke terakhir yang akan kita cari. Atau misalnya UN tidak diketahui, kita gunakan rumus ini ya. N nya masukkan, kemudian 2 kali A tambah N keberapa kita cari dikurang 1 dikalikan dengan bedanya ya. Atau juga mencari suku ke N atau UN ya. Kalau SN itu jumlah jumlah N suku pertama. Jadi kalau mau cari UN berarti SN dikurangi dengan SN min 1. Lebih lanjut kita akan bahas di contoh soal. Nah untuk yang pertama, tentukan suku pertama beda suku ke-8 dan rumus suku ke N dari 4, 7, 10, 13. Oke, kita identifikasi dulu apakah ini termasuk barisan aritmetika ya, dengan cara mencari suku pertamanya ya. Suku pertama berarti yang awal ini, berarti 4 ya, kita simpulkan dengan A. Kemudian untuk bedanya tinggal kita kurangkan. 7 kurang 4 jawabannya 3. 10 kurang 7 juga 3, 13 kurang 10 juga 3. Kemudian suku ke-8 kita simpulkan dengan U8. Rumusnya adalah kalau suku ke-8 berarti A tambah 7B. Yang seperti yang tadi itu ya, bentuk umumnya. Kalau suku ke-3 berarti A tambah 2B. Ya. Kalau suku ke-10 berarti A tambah 9B. Tinggal dikurangi 1 saja untuk bilangan di depan B ini. Suku ke-8 berarti A tambah 7B itu sama dengan 4 tambah 7 kali 3. Itu sama dengan 21 tambah 4, 25. Berarti suku ke-8 nya adalah 25. Terus bagaimana untuk rumus suku ke N? Ya, berarti rumusnya seperti ini ya. A tambah N-1 kali B. Tinggal kita masukkan A-nya 4, B-nya 3, N-nya ya itu yang kita cari. Jadinya masukkan 3N kurang 3. Jadi 4 tambah 3N kurang 3. Jadinya adalah 3N tambah 1. Ini 4 kurang 3, 1. Berarti rumus suku ke N-nya adalah ini. Mudah ya? Hanya seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tentukan banyak suku dari barisan aritmetika 15, 19, 23, 27, sampai 151. Berarti kita akan mencari berapa banyak suku sampai ke 151. Ya. Nah, kita tulis dulu dari soal kita dapat suku pertamanya 15, kemudian bedanya 4, suku terakhirnya adalah atau UN-nya adalah 151. Berarti yang akan kita gunakan rumusnya adalah rumus suku ke N. UN sama dengan A tambah N-1 kali B.
UN-nya kita ganti 151, A-nya 15, kemudian N-nya biarkan, B-nya 4. Nah, tinggal dikalikan masuk, 151 sama dengan 15 tambah 4N kurang 4. Kemudian 15 kurang 4 itu 11, kemudian 11 pindah ruaskan, jadinya 151 kurang 11 sama dengan 4N, kemudian didapat 140 sama dengan 4N. Terus untuk N-nya adalah 140 dibagi 4, berarti sama dengan 35. Sudah ya? Berarti suku 151 itu berada di suku ke-35. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Diketahui suku kedua suatu barisan aritmetika sama dengan 11 dan suku ke-6 sama dengan 27. Tentukan suku pertama, beda, dan rumus suku ke-n. Nah, kalau yang seperti ini ya, kalian harus ingat lagi di konsep awal, rumus UN ya. UN itu sama dengan A tambah N-1 kali B. Berarti itu akan kita gunakan ya. Karena ini diketahui suku kedua, berarti kita tulis U2 ya, sama dengan 11. Kalau U2 berarti kita gunakan A tambah B sama dengan 11. Terus kalau U6 berarti kita ganti dengan A tambah 5B sama dengan 27. Sudah ya sampai sini. Kemudian kita kurangkan ya, kita gunakan si metode eliminasi. Berarti kita kurangkan A kurang A 0, kemudian B kurang 5B negatif 4B, kemudian 11 kurang 27 itu negatif 16. Didapat nilai B-nya atau bedanya sama dengan negatif 16 bagi negatif 4 sama dengan 4 ya. Hati-hati yang di sini. Misalnya di sini diketahui U8, berarti ini adalah A tambah 7B ya. Misalnya ini diketahui U10, berarti A tambah 9B. Di sana hati-hati ya. Terus didapat nilai B-nya 4, berarti kita dapatkan dengan persamaan yang pertama ini, A tambah B sama dengan 11. Berarti A tambah B sama dengan 11. Kita masukkan B-nya 4, jadinya A tambah 4 sama dengan 11. Berarti A-nya sama dengan 11 kurang 4. Berarti jawabannya adalah 7. Berarti suku awalnya 7, bedanya 4. Kalau diminta rumus suku ke N, berarti kita tuliskan UN sama dengan A tambah N-1 kali B ya. A-nya itu adalah 7 sesuai dengan yang ini. Terus N-1 biarkan kali 4. Kemudian 7 tambah 4N kurang 4. 7 kurang 4 jawabannya 3. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah 4N tambah 3. Sudah ya? Kita lanjutkan soal yang lain. Diketahui deret aritmetika 8 tambah 15 tambah 22 tambah 29 tambah titik-titik. Tentukanlah rumus jumlah N suku pertamanya dan hitunglah 30 suku pertamanya. Berarti kita ingat kembali rumus dari deret aritmetika ya. Kita tulis dulu suku pertamanya adalah 8, bedanya adalah 7 ya. 15 kurang 8. Kemudian kita masukkan saja Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Karena diminta rumus Sn, berarti N-nya jangan diganti ya. Berarti 2 kali 8 tambah N kurang 1 kali 7. Jadinya N per 2 kali 16 tambah 7N kurang 7. 16 kurang 7 9, sehingga rumusnya adalah N per 2 kali 7N tambah 9. Atau ini dikalikan masuk boleh juga. Jadinya 7N pangkat 2 tambah 9N per 2. Terus kalau diminta jumlah 30 suku pertama, berarti tinggal kita gantikan saja ini dengan 30 N-nya. Berarti S30 sama dengan 30 per 2 kali 7 kali 30 tambah 9. Jadinya 15 kali 210 tambah 9. Jawabannya adalah 3285. Berarti jumlahan dari 30 sukunya ini adalah 3285. Udah ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, di antara bilangan 3 dan 35 disisipkan 7 buah bilangan. Sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika. Carilah beda barisan yang terbentuk. Nah, ini kita gunakan rumus beda baru dari barisan aritmetika. Ya. Nah, dari soal kita dapatkan bahwa ini adalah P-nya 3, Q-nya 35. Berarti kita cari bedanya adalah tinggal kurangkan 35 kurang 3. Jawabannya adalah 32. Sisipan K-nya itu berapa banyak bilangan? 7 bilangan.
tinggal kita masukkan saja ke rumus B aksen sama dengan B per K tambah 1. B nya adalah 32, K nya 7 tambah 1. 32 bagi 8, jawabannya adalah 4. Jadi beda barisan baru yang terbentuk adalah 4. Sudah, seperti itu saja. Kita lanjutkan lagi. Diketahui barisan aritmetika 8, 12, 16, 20, 184. Jika banyak suku barisan tersebut adalah ganjil, tentukan suku keberapakah suku tengah barisan tersebut. Ya, hati-hati, di sini ada kalimat suku tengah dan suku keberapa. Ya, berarti gunakan rumus suku tengahnya. Dari soal kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 8, B-nya adalah 4, UN-nya atau suku terakhirnya itu adalah 184. Yang kita cari adalah suku keberapa suku tengah tersebut. Berarti suku tengahnya dulu kita cari ya, dengan rumus UK sama dengan A tambah UN. Berarti awal tambah akhir dibagi 2. Jawabannya adalah 96. Berarti suku tengahnya adalah 96. Sekarang kita akan cari 96 itu masuk ke suku keberapa dia. Nah, kita gunakan rumus dari UN sama dengan A tambah N-1 kali B. UN-nya kita ganti dengan 96, A-nya 8, N-nya yang kita cari N-nya ya, kemudian B-nya adalah 4. Loh, kenapa 96 kita gunakan? Ya, karena suku tengahnya kan 96. Kalau 184 itu suku akhirnya, ya. Berarti tinggal kita selesaikan 96 sama dengan 8 tambah 4N kurang 4. Jadi 8 kurang 4, 4. Jadinya 96 sama dengan 4 tambah 4N. Kita lanjutkan lagi sedikit. 96 kurang 4 sama dengan 4N, berarti 92 sama dengan 4N. Sehingga N ada sama dengan 92 bagi 4. Jawabannya adalah 23. Jadi suku tengah 96 berada di suku ke-23. Udah ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang. Berarti berjejer ya tempat duduknya. Dengan banyak baris di belakang, lebih 4 kursi dari baris depannya. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi ya, dan baris terdepan ada 20 kursi, tentukan kapasitas gedung pertunjukan tersebut. Nah, kita lihat di sini. Kita telah dulu ini termasuk ke deret aritmetika. Karena ini ada kata lebih 4 kursi dari baris depannya. Kalau lebih 4 kursi berarti ini termasuk bedanya. Ya. Sehingga dari soal kita ketahui bahwa suku awalnya itu adalah ini baris terdepannya 20 kursi, bedanya 4. Terus 15 kursi ini ya ini yang kita cari. Jumlah 15 baris kursi atau kita singkat dengan S15. Gunakan rumus yang tadi saja. N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Jadi kita masukkan 15 per 2 kali 2 kali 20 tambah 15 kurang 1 kali 4. 15 per 2 kali 40 tambah 56. 14 kali 4 ya, 56. Kemudian jadinya ini jadinya 96 kali 15 per 2, jawabannya adalah 720 kursi. Sehingga kapasitas gedung pertunjukan tersebut adalah 720 kursi. Ini adalah salah satu penerapan ya belajar barisan dan deret dari aritmatika. Penerapan yang lain masih banyak ya, nanti bisa diulang video ini supaya lebih paham atau cari referensi di buku lain juga boleh. Sekian dulu untuk video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.